Halo, saya David Lali. Hari ini saya mau bercerita sedikit tentang awal karir saya dan bagaimana saya sampai bisa cinta sekali dengan sepak bola. Ya, kalau sepak bola sebenarnya tuh dari kecil ya, pasti anak-anak di Indonesia dan dunia juga senang sepak bola. Cuma kalau saya pribadi sendiri awal suka tuh pas Piala Dunia 98. Nonton Prancis final dengan Brasil. Itu kan TV susah tuh menonton, akhirnya sampai cari-cari dapatnya di tempat tetangga. Kita nonton malam-malam. Nah, di situ saya senang sekali dengan Zidane. Makanya kan kalau dengan posisi sekarang dengan dulu kan beda. Dulunya kan saya senang main tuh di gelandang, di tengah. Kan makanya saya suka Zidane. Jadi gerakannya Zidane yang dibuat Zidane apa ya, saya ikut. Makanya dari situ setelah nonton Piala Dunia itu main bola dengan teman-teman di kompleks, main bola plastik kayak gawang dibuat kecil kayak gitu, gawang mini, kayak main-main. Itulah dari situ senang sepak bola sampai pada akhirnya ada SSB pertama dulu di tempat saya namanya MC. Di situ kita latihan tapi belum dengan kayak sekarang yang akademi yang kayak dibuat teratur dengan programnya. Itu dulu biasalah ada pelatih-pelatih yang punya pengalaman, mereka latih kita. Akhirnya pada saat kita latihan ada seleksi Persipura usia 15. Nah, pelatih itu yang saya respect sekali sama pelatih saya. Dia datang cari saya di rumah untuk sampaikan ada seleksi aja. Ya akhirnya saya ikut seleksi Persipura 15. Puji Tuhannya tembus, ya sudah masuk tingkat junior. Jadi kalau mau dibilang saya di Persipura jenjang dari junior ke seniornya teratur sesuai usia dini. Jadi akhirnya ikut Persipura junior dari 15, 18, 21 hingga pada 2009-2010 ya saya dari U21 langsung masuk ke profesional ke Persipura. Sampai di Persipura perjalanannya Persipura dari 2010 sampai 2013 Persidafon, terus habis itu merantau pertama kali keluar Papua dengan PBR kita Bandung Raya 3 tahun habis itu di Persib 1 tahun, Barito Putra di Malaysia 1 tahun sampai 2019 sampai sekarang ya di Madura United. Kira-kira seperti itu sih. Ya bersyukurnya waktu kecil bagaimana sampai bisa berjuang dan puji Tuhannya bisa jadi pemain profesional sekarang. Ya di situ ada lapangan, di bersyukurnya lapangannya terdekat saja. Jadi tidak kayak banyak dengar cerita ya anak-anak kadang ada yang perjuangannya berat sekali dan mendapatkan hasil yang memuaskan juga. Cuma kalau saya puji Tuhannya lapangan tuh dekat kompleks. Ada 3 lapangan, satu di SMA, satu di tempat SSP saya. Jadi jalan kakinya dekat aja. Makanya main dari siang sampai sore tuh mau pulang malam tidak apa-apa karena dekat. Cuma masalahnya kan orang tua cari. Jadi perjuangannya ya tidak terlalu berat, cuma yang saya bersyukur yang tadi saya bilang pelatih yang cari saya ke rumah karena dia dengar seleksi ada akhirnya panggil saya untuk seleksi dan seleksinya untungnya dekat juga dekat rumah situ. Jadi tidak ada masalah. Menurut saya perjuangan yang luar biasa ya itu. Namanya Yohanes Sandunau, dulu mantan pemain profesional di Bontang juga. Kalau di Indonesia yang pasti ya Papua tuh kalau dari dulu sampai sekarang ada 2 ya, Edward Rifak Dalam dengan Boa Salosa. Itu. Kalau luar negeri ya Zidane. Itu dari awal jatuh cinta dengan sepak bola ya Zidane. Kalau menurut saya momen paling sedih ya itu Piala Menpora kemarin. Sudah lama tidak main bola, hampir 2 tahun. Madura sudah persiapkan tim berangkat ke Bandung mau main 2 hari sebelum dengar kabar
bapak meninggal lah, itu menurut saya. Tapi ada satu hal yang saya belajar dari situ ya lah ya, itu harus kita menerima untuk pasti dewasa kan. Cuma itu yang paling sedih sih, yang tidak pernah nyangka-nyangka. Kalau yang lain lah biasa saja lah, kayak tekanan dari sini itu normal dalam pekerjaan main bola juga. Cuma kalau itu ya pertama kali dalam hidup kan, sudah siap mau tanding setelah sekian lama tidak main bola, tiba-tiba sudah mau 2 hari sebelum Piala Menpora mulai dengar kabar bapak meninggal. Dan menurut saya itu hal yang menyedihkan, karena sudah siap untuk main bola kembali di liga tapi tidak jadi. Tapi ya, semua baiklah. Kalau menurut saya muda dan tua tidak ada. Yang ada siapa yang bagus dia pantas untuk main. Cuma kalau untuk anak-anak muda, karena saya pernah juga awal masuk Persipura, saya sedikit cerita, itu tidak enak sekali tekanannya, karena senior kan pasti kualitasnya bagus. Ketika kita latihan salah, terus kita kayak waduh takut. Satu hal yang saya ingat juga di saat ini, saya sering bicara juga dengan Kevin, terutama dengan yang lain, bahwa kan Kevin nanya bagaimana sampai kakak tuh kayak bisa percaya diri gitu, berani lewat. Satu hal saja, kita tuh harus berani dan punya kepercayaan diri dan tanggung jawab. Artinya gini, ketika kita berani, kita tahu kemampuan kita. Ketika kita percaya diri, kita juga tahu kemampuan kita. Jadi yang untuk muda-muda, mereka ada di tim ini karena mereka punya kemampuan gitu. Dan bukan di Madura saya, di mana saja. Jadi jangan merasa muda. Yang pertama harus berani. Pokoknya di hidup ini harus pokoknya berani saja. Berani, percaya diri dan tanggung jawab. Artinya apa? Ketika kita salah dari keberanian kita punya tanggung jawab untuk bisa menutupi kesalahan itu. Jadi mereka harus jadi pemain yang berani menunjukkan kemampuan mereka dan percaya terhadap diri mereka sendiri dan tanggung jawab. Tanggung jawab artinya apa? Ketika mereka buat salah, mereka tanggung jawab untuk perbaiki itu lagi. Sederhana itu saja sih.